teman-teman, apakah kalian tahu bahwa kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari kemajuan teknologi? Kenapa seperti itu? Jawabannya bisa kalian temukan dari animasi berikut ini. Animasi ini menggambarkan bahwa zaman itu berkembang semakin pesat. Nah, perkembangan zaman yang semakin pesat ini bisa kita lihat dari perkembangan teknologi, di mana perkembangan teknologi ini muncul karena adanya analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, perubahan, dan pemeliharaan dari suatu sistem di dalam kehidupan. Oleh karena itulah, kami dari kelompok 1 pada pagi hari ini akan membahas tentang pengembangan sistem informasi. Sebelum masuk ke dalam materinya, mari kita berkenalan dulu dengan anggota kelompok kami yang bisa kalian lihat dari cuplikan berikut ini, di mana anggota kelompok 1 berjumlah 9 orang. Nah, teman-teman, untuk materi pertama, kita akan membahas tentang dinamika teknologi informasi. Ternyata, jumlah pengguna sistem informasi di Indonesia itu mencapai 63 juta orang, yang bisa kita lihat dari peta jalan Indonesia berikut. Nah, sebenarnya apa sih itu pengembangan sistem informasi? Pengembangan sistem adalah aktivitas menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Dalam strategi pengembangan sistem informasi terdapat 3 pilar, antara lain ada Information System Strategi, Information Technology Strategi, dan Information Management Strategi. Selanjutnya, dukungan manajemen akan membantu jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu organisasi dan juga disatukan baik data yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Sistem informasi manajemen yang baik akan sangat membantu pada setiap tingkatan pada saat pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan terbaik yang berdasarkan data dan informasi yang dibangun secara akurat, benar, dan lengkap. Ada 4 konsep dan pengembangan sistem informasi manajemen. Yang pertama ada perakunan manajerial, yang kedua ada ilmu pengetahuan manajemen, yang ketiga ada pengolahan komputer, dan yang keempat ada teori manajemen. Berikut perencanaan tenaga manusia. Kemudian ada model sistem informasi sumber daya manusia. Kekuatan sumber daya manusia merupakan suatu proses analisa dan simulasi kebutuhan sumber daya manusia. Intelijen sumber daya manusia itu beragam jenisnya. Berikut contoh-contohnya. Subsistem intelijen sumber daya manusia di atas mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan sumber daya manusia organisasi terkait. Selanjutnya, perkembangan sistem informasi juga memerlukan ketersediaan infrastruktur dalam mengelola data serta menyediakan layanan tertentu, seperti sistem operasi, program aplikasi, maupun data-data informasi. Layanan infrastruktur yang pertama ialah jaringan komputer untuk dapat berkomunikasi, mengakses informasi, meminta, serta memberikan servis. Jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis dibagi menjadi Wide Area Network untuk cakupan area yang besar, Metropolitan Network untuk cakupan dalam satu kota, dan Local Area Network untuk cakupan wilayah kecil. Lalu, layanan infrastruktur yang kedua ialah Web Server, yaitu sebuah software untuk mengirim data dalam bentuk halaman web dan berbentuk dokumen HTML. Yang ketiga yaitu database server, yaitu aplikasi komputer yang menyediakan layanan data ke komputer. Contohnya MySQL, Oracle, MariaDB, dan lain sebagainya. Layanan infrastruktur yang keempat adalah load balancing, yaitu teknik untuk mendistribusikan beban traffic pada 2 atau lebih jalur koneksi dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Nah, untuk selanjutnya ada tahapan dan strategi pengembangan sistem informasi yang terbagi menjadi 5, yakni yang pertama ada analisis, yang kedua tahap perancangan atau desain, yang ketiga development atau pengembangan, yang keempat implementasi, dan yang kelima ada evaluasi. Kemudian untuk kesimpulannya, pengembangan sistem merupakan aktivitas menyusun suatu sistem
ketiga, informasi manajemen strategi, di mana ketiga pilar harus didukung dengan ilmu pengetahuan manajemen kekuatan SD dan ketersediaan infrastruktur